Iftahu kutubakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ilmihi. Qala wa dzakara al-musannifu al-imam Abu Syuja' rahimahullah dzabita ma tasihhu ijaratuhu. Dzabit objek yang boleh disewakan. Nah itu. Dzabita ma tasihhu ijaratuhu. Dzabit yang boleh disewakan. Wa kullu ma amkana lintifa'u bihi. Setiap yang bisa diambil manfaatnya syar'an tentunya ya, halal secara syariat, ma'a baqa'i ainihi, dan zatnya itu baqa, tidak habis ya, ma'a baqa'i ainihi, tidak habis ya. Jadi sesuatu yang disewakan itu tidak habis selama disewakan. Seperti kastijari, seperti menyewakan darin, rumah. Rumah ini pertama halal, kedua nggak habis rumah ini. Kastijari darin lisukna, menyewakan rumah untuk dikos-koskan, ditinggali. Wadabatin, wakastijari dabatin lirukub, seperti menyewakan kendaraan untuk dinaiki. Sohat ijaratuhu, maka hukum menyewakannya itu sah. Jadi alintifa wal baqaul ain, wa baqaul ain, itu dua syarat ya, barang yang akan disewakan. Alintifa wa baqaul ain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa illa fala wa illa wa in lam yakun yumkinul lintifa'u bidzalika syai', ya, kalau nggak bisa diintifa, dan juga lam yakun ainuhu baqiyatan, ya, ainnya itu tidak baqa, wa illa wa illam yakun kadzalik fala tasih, wa illa fala wa in lam yakun kadzalik la tasih. Shalman na'is, alaysa kadzalik? Sah? Nah, sahih. Baik. Walisihhati ijarati ma dzukir, dan untuk syarat sahnya menyewakan yang disebut itu apa namanya, ma'amkana lintifa bi syar'an. Jadi syarat objek ijarah kan amkana lintifa dan baqaul ain. Nah, sesuatu yang amkana lintifa ini agar ijarahnya sah ada tambahan syaratnya. Nah, walisihhati ijarati ma dzukira wa huwa ma'amkana lintifa bi syar'an. Jadi untuk kesahan ma'amkana lintifa'u bisyar'an ini ada tambahan syarat ya. Surutun dzakarahal musannifu atau dzakaraha al-imamu Abu Syuja' biqaulihi. Nah ini, jadi barangnya ini sudah kudir, apa manfaatnya itu ada, kayak mobil kayak tadi, dabatun rukub, mobil untuk dinaiki misalkan. Agar sah dalam akad, pas akad ini, kalau barangnya kan namanya apa, arkanul ijarah, sebutkan, angkat tangan, arkanul ijarah yang tahu, angkat tangan, yang tahu, mesti faros, yang lain, yang belakang lo, Rifhan apa, al-mu'ajir atau al-ajir, yang kedua, terus manfaah, terus
Sighah. Berapa? Ada 5 kan? Satu lagi apa? Hah? Ujroh, ya. Al-manfaah. Ya. Manfaat barangnya ini sudah ada. Barangnya ini muntafa, itu udah ada, yaitu mobil misalkan. Tetapi biar sighahnya itu sah, biar akadnya itu sah, dalam menyewakan mobil ini ada syarat apa di akadnya? Nah, ini di sini disebutkan. Ini bukan mobilnya, enggak, mobilnya sudah sah. Tapi biar sah akadnya apa? Idza kudirat manfaatuhu bi ahadi amroin. Jadi ketika menyewakan mobil atau ketika menjahitkan baju, itu disebutkan dalam akad salah satu dari 2 hal ini. Imma bimuddatin, imma bimuddah, yaitu dengan durasi waktu, seperti jahit baju ini selama 1 minggu, namanya bimuddatin. Saya sewakan mobil ini selama 1 minggu, itu bimuddatin. Ka'ajar tuka hadidar sanatan, saya sewakan rumah ini 1 tahun. Au amalin, kastajar tuka litakhitoli hadatsau. Kastajar tuka litakhitoli hadatsau, saya sewa kamu untuk menjahit baju ini. Afwan ya, kalau yang jahit baju ini itu sudah dengan amal ya. Jahit itu kan amal ya kan, seperti itu. Lah, ulama itu mengatakan nggak boleh dengan 2, amal dan waktu itu nggak boleh. Jahit baju ini 3 hari, berarti ada amal dan waktu kan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini tadhyik ini. Kecuali kata surah itu ala wajhi ini, ala wajhi motivasi, biar dia bersegera. Tapi kalau kelebihan 1 hari itu nggak membuat akadnya batal. Terus kan kamu terlambat 1 hari, nggak sak bayar lengkap, nggak boleh. Kalau gitu akadnya batil. Jadi kita ketika misalkan tolong jahitkan ini 1 minggu, kata 1 minggu itu hanya alal wajhi motivasi, biar bersegera. Kalau ala wajhi akad, maka kita telah mengumpulkan yaitu mudah dan amal dalam 1 akad ijarah, dan itu nggak boleh. Karena kita diberi pilihan, kalau nggak dengan mudah, dengan amal. Kalau nggak dengan tempo, dengan pekerjaan. Seperti itu. Ya. Jadi ini masalah dalam bab ijarah. Disebutkan di dalam Baijuri, seingat saya. Taib. Saya lihat di sini ada nggak di sini? Nah ini kata Imam Nawawi, wa ammal jam'u baina zaman wa mahallil amal ka'an qala istajartuka litakhita li hadza thauba fi hadzal nahar, mengumpulkan antara mudah dan amal, fala yasih li'annal amal qad yataqaddam wa qad yata'akhir. Ya, malam yurid bihadzal jam'i al-istijala, kecuali maksudnya dia mengatakan seperti itu istijal, motivasi, biar bersegera. Nah, itulah baksa. Jadi penentuan waktu itu bukan untuk apa? Bukan untuk membatasi. Ya, harus gini ya. Kalau udah harus itu nggak sah. Baik, kita lanjutkan. Watajibul ujratu fil ijarati, watajibu al ujratu, dan wajib upah itu fil ijarati binafsil aqdi. Ya. Jadi ketika kita nyewa, kapan kita wajib bayar? Kita dihukumi hutang itu kapan?
Ingat ya, kita dihukumi bayar, dihukumi hutang, bukan kapan kita harus bayar. Berbeda loh. Ketika saya nyewa mobil, walaupun mobil itu masih tak pakai 1 minggu, tapi saya sudah dihukumi membayar, saya sudah dihukumin utang sejak saya nyewa. Walaupun mobil belum saya pakai. Itu saya ketika udah mobil itu saya sudah dihukumi utang. Soal nanti bayarnya 10 hari lagi tahun depan, lah itu nggak ada masalah. Kan jadi utang kan? Tapi saya sudah berstatus hutang atau wajib bayar sejak hari pertama. Jadi ini maksudnya ibarat ini. Watajibul ujroh. Kita dihukumi wajib bayar binafsil akdi, dengan terjadinya akad. Tuh. Nggak boleh terus kita yang pihak mustajir ya, pihak menyewa, kita nggak boleh, kan saya belum pakai, masa saya udah diminta bayar? Nggak boleh seperti itu. Taib. 6. Fatum lakul ujratu fil hali sawa'un kanatil ijaratu fi dhimmati au ijaratu fi aini malin ay kullama madha zamanun ala salamati bana anna al muajir istaqarra milkuhu minal ujrati ala ma yuqabilu dhalika in qabadal ain li talafil manfaah tahta yadihi au yantafi'ul muqtari. Jadi ijarah itu ada 2 ikhwah. Ini nggak disebutkan di kitab sepertinya, tetapi kita sebutkan, yaitu ijaratul ain, ijaratul dhimmah. Sebagaimana jual beli. Jual beli itu ada jual beli ain, saya jual air ini, objek jualnya ditunjuk. Ya. Ada jual beli dhimmah, saya jual air. Dengan sifat seperti ini, objeknya sifat. Paham kan? Kalau antum ke terminal, langsung akad dengan kernet, naik bis yang depan antum, itu namanya ijaratul ain. Kalau antum ke agen di Simo, mesen tiket, nanti bisnya yang milihkan agen, itu namanya ijaratul dhimmah. Gampangannya kayak gitu. Jadi kalau ijaratul ain, manfaatnya itu antum lihat, yang mau antum sewa itu mobil ini, yang mau antum naiki barang ini, itu namanya ijaratul ain. Antum ke penjahit di desa, assalamualaikum pak, jahitkan ini namanya ijaratul ain. Tapi kalau antum lewat agen, lewat calo, karena tailornya itu udah besar, ya, tolong jahitkan baju dengan seperti ini. Yang menjahit nggak di sini, yang menjahit ada di desa ini, desa itu, disebar. Kita ke calonya, nah, itu namanya ijaratul dhimmah. Paham kan? Kalau kita ijaratul ain, ternyata yang menjahit itu meninggal, itu akadnya tanfasih. Ya. Seperti itu. Jadi sebelum kita menjahitkan itu meninggal, itu tanfasih. Tapi kalau ijaratul dhimmah, kalau ada penjahit satu yang ngerjakan meninggal, ya calonya ini mindahkan ke penjahit yang lain, akadnya berlanjut. Jadi kalau ijaratul dhimmah itu objek manfaatnya itu sifat. Ijaratul ain, objek manfaatnya itu zat. Seperti itu. Jadi sifat itu bebas dia mau di mana, yang penting sifat itu ada. Kalau zat kan kalau udah meninggal ya nggak ada udah. Seperti itu. Maka kayak naik pesawat itu ijaratul dhimmah. Karena nggak bisa kan antum naik pesawat nyetop di samping pintu, nggak bisa kan? Langsung kiri nggak bisa. Ya. Taib. Wa itlaquha. Ha itu kembali ke apa? Itlaqul ijarah. Ya. Yaqtadhi ta'jilal ujrati. Jadi kalau memang saya sewa ini dengan harga sekian, 50.000, nggak disebutkan bayarnya nanti atau sekarang, maka harus dibayar sekarang. Jadi kalau tanpa saya pengen utang atau sebagainya itu
yuhmalu alal an ala ta'jil bil ain illa an yashtarita fiha ta'jila fatakunul ujratu mu'ajjalah hina idzin. Enggak apa-apa. Bayar nanti enggak apa-apa. Kayak jual beli boleh utang, ini juga boleh utang. Nah. Baik. Wala tabtulul ijarah bimauti ahadil muta'aqidain. Nah ini. Dan ijarah itu tidak meninggal dengan matinya salah satunya. Jadi misalkan apa namanya? Yang menyewakan mobil itu meninggal, yang menyewakan rumah meninggal, ijarah tetap berlanjut. Ya, ijarah tetap berlanjut. Seperti itu. Taib. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini ay al-mu'ajjiri wal mustajiri. Wala bimauti al-muta'aqid wala bimautil muta'aqidain. Oh ya, bimauti ahadil muta'aqidain au bimautil muta'aqidaini itu dua-duanya. Akad ijarah tidak berhenti, tidak terfasahkan dengan meninggalnya salah satu dari dua orang atau dengan dua-duanya. Bal tabqal ijaratu ba'dal maut. Bahkan ijarah itu tetap berlanjut sampai salah satu atau dua-duanya meninggal ila inqidha'i muddatiha, sampai tempo penyewaan itu selesai. Jadi kalau kita ngekos, yang punya kos meninggal, itu kita bukan fasih, kita lanjut. Paham? Seperti itu. Wa yaqumu warithul mustajir maqamahu. Pewarisnya mustajir itu yang meneruskan fistifai dalam memanfaatkan manfaatal aini, ain al muajjaroh, ain yang disewa. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang ngekos setahun baru sebulan meninggal, 11 bulan itu masih hak sewa dia dilanjutkan ahli warisnya. Paham? Seperti itu. Jadi tidak akadnya terus batil. Taib. Wala watabtulul ijarah bitalafil ainil mustajarah. Nah, tetapi ijarah itu batil, fasih kalau objek yang disewakan itu rusak, hancur. Jadi gini, antum naik bis ke Jakarta, bisnya akadnya apa? Nyetop di pinggir jalan, berarti ijaratul ain kan? Kalau bisnya rusak, akadnya cancel. Paham? Soal nanti antum ridho sulah diganti bis lain itu boleh, itu sulah namanya. Sulah itu sayyidul adillah. Kalau udah damai ya sudah, apapun bisa terjadi. Tapi hukum asalnya itu akadnya udah habis. Ya, jadi uang antum dikembalikan. Ya, kecuali biaya yang setengah jalan tadi. Tetapi kalau antum akadnya itu adalah di apa namanya agen tiket, terus bisnya itu rusak, itu akadnya tidak selesai karena ijaratul dhimmah. Jadi pihak itu nanti mendatangkan bis yang lain sesuai dengan sifatnya, yang penting bis yang mengantarkan ini AC gitu misalkan. Ya. Jadi ini masalah yang ini sama ini berbeda ya. Yang sebelumnya wala tabtulu itu maksudnya kalau ada yang meninggal satu orang atau dua-duanya itu nggak ada masalah. Tapi yang masalah ini tabtulu itu barang yang disewakan itu loh, bukan orangnya, manfaatnya. Paham ya? Jadi beda masalahnya.
Sebelumnya itu wala tabtulu, yang sekarang tabtulu. Wala itu kalau apa namanya orang. Kalau tabtulu ini manfaah gitu loh. Wa tabtulul ijaratu bitalafil ainil mustajarah. Ini barang yang disewa itu hancur. Kan hidamidar wa mautid dabah al muayyanah. Seperti hancurnya rumah, matinya kendaraan al muayyanah. Dabah itu hewan ya. Kenapa hewan itu mati? Habis akinya, ya kan? Ya. Wa mautid dabah al muayyanah. Kenapa kok ada kata al muayyanah? Nah, siapa yang mau jawab? Sudah tak sebutkan 2-3 kali. Apa? Kenapa ijaratul ain? Tabtul bi talafil ain. Paham nggak, Azmi? Hah? Paham nggak? Ya. Tabtul. Ya, tapi kalau dabahnya itu bukan muayyanah, la tabtul. Wa butlanul ijarati bima dzukir bin nadhar lil mustaqbal. Lal madhi jamil. Ini. Jadi ketika sudah nyewa rumah sebulan, ya terus rumahnya misalkan hancur, digusur misalkan kos-kosannya, yang dinamakan batil itu yang 11 bulan lagi. Tapi yang sebulan antum sudah di kos-kosan itu sah, akadnya sah itu. Ya. Bayarnya berapa? Nah, disebutkan di sini. Ya, wa butlanul ijarah bima dzukir. Bima dzukir itu apa? Man saya yang mau jawab ya, Pak? Yang mau jawab angkat tangan. Apa? Bitalafil ainil mustajarah. Paham nggak Saiful? Ya, bima dzukir, bil madzkur. Yang disebutkan apa sebelumnya? Ya, talafil ainil mustajarah. Wa butlanul ijarati bima dzukir bin nadhar lil mustaqbal. Jadi kalau sudah disewa 12 bulan, sudah dipakai sebulan, bin nadhar li 11 bulan. Paham? Hamzah, Haz. Paham? Orang mana Hamzah ini? Padang. Ini Azmi, Azam. Inti Azam kan? Berapa? Orang mana? Palu. Ini Mojokerto. Ya. Orang Mojokerto. Ini loh, Salman nih orang Mojokerto. Ya. Taib. Falatabtul ijarah. Fihi. Fihi kembali kemana? Coba yang mau jawab selain yang tadi. Ayo. Ayo Azmi. Bagus. Kalau saya suruh jawab, coba jawab. Jangan ada yang gampang gitu jawab. Jawab ya. Jangan ada yang yahanu ya. Nggak boleh yahanu. Ya, tahu nggak artinya yahanu apa? Tahu? Tahu nggak Fatih? Nggak tahu. Cari nanti. Ya, nggak boleh yahanu ya. Baik. Fala tabtul ijarah fihi fil madhi fil adhar bal yastaqirru qistuhu minal musamma bi'tibari ujratil misli. Lah ini qistuhu minal musamma bi'tibari ujratil misli. Lah ini kita harus ngitung ini ya. Taib. Sekarang saya tulis ya. Qistun itu artinya persenan. Musamma itu artinya musamma itu artinya upah yang disepakati. Al-musamma itu upah yang disepakati.
Kemudian ujratul misli itu upah pada umumnya. Ya. Taib, bi'tibari ujratul misli. Seandainya gini. Ya. Antum tulis sendiri aja. Seandainya setahun itu bayarnya 10 juta. Ya, seandainya setahun itu bayarnya 10 juta. Umumnya setahun itu 10 juta. Umumnya, ini namanya ujratul mithli. Umumnya itu setahun itu 10 juta, itu ujratul misli. Jadi kalau nyewa rumah di daerah ini umumnya setahun 10 juta. Misalkan di daerah mana? Padang. Ya. Antum Padang Panjang itu mana? Dekat kan berarti kan? Ya sama aja berarti. Ya. 10 juta di Payakumbuh itu 10 juta umumnya, namanya ujratul mithli. Lah, karena Hamzah ini nyewa di rumah saudaranya, maka dia hanya bayar 6 juta setahun. Ini namanya ujratul apa? Musamma, yang disepakati. Dia sudah tinggal berapa bulan tadi saya katakan? 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan 6 juta itu berapa? Bagi 12. Hah? Bagus. Berarti dia bayarnya 500.000 per 6 juta dikali 10 juta. Itu uang yang harus dia bayarkan ketika rumahnya setelah 1 bulan tergusur. Jadi ini kistuhu minal musamma bi'tibarihi ujratil misli. Bi'tibari ujratil misli. Persenan musamma dikali ujroh misli. Musamanya itu 1 bulan berapa? 500. Per 1 tahun yang disepakati berapa? 6 juta. Kali ujratul misli. Ujratul mislinya berapa? 10 juta. Coba dihitung. 600.000 per 6 juta, 500.000 per 6 juta dikali 10 juta. Coba dihitung. Silakan dihitung. Berapa bayarnya berarti? Yang sudah dapat kasih tahu. Imat sudah dapat belum, Mat? Dicari, Mat. Jangan diem aja berpangku tangan nanti, Mat. Sebagai senior nanti harus menjadi uswah. Ya. Ayo yang udah ketemu angkat tangan. Insan matematika, ayo. Ayo. Ayo Saif itu siapa namanya? Sayaf. Jangan kelonan bantal terus, ayo dipikir. Dikekep terus bantali. Ya. Ini. Man, kot, hasola ala. Ayo, siapa? Kam. 500 per 6 juta. Itu 1 per berapa berarti? 1 per 12. Iya kan? 1 per 12 kali 10 juta berapa? 10 juta bagi 12 berapa? 10 bagi 12 berapa? 10 juta bagi 12. 100 bagi 12 berapa? 6, 8. Nggak ada yang ketemu. Berapa? Berapa? Musa berapa? Hah? Hitung.
Kon ngitung ora gelem. Berapa yang udah ketemu siapa? Satu per 12 kali 10 juta berapa? 10 juta bagi 12 bisa nggak ngitung itu antum? 10 berapa? Berapa itu dapat berapa? Berapa? Hitung loh berapa? Bisa ngitung nggak sih? Berapa Habib? Sirkah nggak bisa ngitung. Rugi. Berapa? 10 juta, berapa? Berapa Anaf? Kayaknya harus ada pelajaran matematika deh. Berapa? 8.300.000. Nggak mungkin 8 juta 300. 10 juta bagi 12 kok 8 juta. 830.000. 800 berapa? 833. Ya, 833.000. Bayarnya segitu. Ya, jadi bayarnya bukan 500.000, tapi 833.000 sekian. Nggak habis kan? 833.000 koma gitu kan? Ya. Tahu saya ngetes antum aja. Ya. Ya, biar yang nggak pada ngitung, pada belajar ngitung. Ya, jadi itu cara ngitungnya apabila di tengah-tengah nyewa itu batal akadnya. Caranya adalah persenan musamma dikali ujratul misli. Jadi 1 per 12, 500 per 6 juta. Ya. 500 per dikali ujratul misli, bi'tibari ujratul misli. Taib. Fatuqawwamul manfa'ah halal aqdi fil muddatil madiyah. Nah, sehingga manfaat itu dihitung di sebulan yang sudah tadi. Ya. Ya, di sini disebutkan contoh yang di kitab. Idza kanat ujratu mithli zamanil madhi qadra nisfi ujrati fatuqawwamul manfa'ah. Salatun nabi makan. Taib. Fa idza qila kadza yu'khadhu bitilkan nisbah minal musamma, gitu kan? Fa idza qila kadza yu'khadhu bitilkan nisbah minal musamma wa ma taqaddama min adamil infisakhi fil madhi muqayyadun bima ba'da qabdhi ainil al mu'ajjarah wa ba'da mudhiyi muddatin laha ujroh. Nah, ini jamil ini. Jadi tadi kan kita katakan, ketika kita katakan ijarah itu batilah, maksudnya adalah batilah fil mustaqbal, tapi fil madhi itu tetap sah. Kesahan fil madhi ini disyaratkan dua. Ba'da qabdhil ainil mu'ajjarah, objek yang disewa itu sudah diserahkan.
Wa ba'da mudhi'i muddatin laha ujroh. Dan setelah berlalunya waktu yang secara adat, waktu yang berlalu itu layak diberi upah. Nah, gini contoh ya. Tadi kan rumah sudah dipakai sebulan. Namanya sudah dipakai sebulan kan berarti rumah sudah diserahkan kuncinya. Berarti sudah qabdul ainil mu'ajaroh. Dan umumnya orang sebulan itu ya harus bayar. Berarti sudah ada syarat yang kedua. Mudhiyu muddatin laha ujrotun. Sudah berlalu waktu yang layak mendapat ujroh. Contoh kedua yang nggak memenuhi syarat ini sehingga batal madhi wa mustakbal. Paham? Kaidah umumnya kan batola fil mustakbal la fil madhi. Tapi ada surah kalau nggak memenuhi salah satu dari dua syarat ini itu batola fihima. Mustakbal wal madhi. Contoh, saya nyewa kos-kosan untuk kuliah di Jogja misalkan. Saya nyewa kos-kosan. Nyewanya adalah antara bulan September tahun ini sampai bulan September tahun depan, 1 tahun. Sekarang kan masih Juli terakhir. Anggap saja sekarang Agustus. Agustus saya nyewa. Belum saya tempati, belum saya pakai, ya, dan belum mudhi muddatin. Atau gini, sebentar. Iya, saya sewa sekarang. Saya ke Jogja, saya akad ijaratul ain atau ijaratul dhimmah langsung ke tempat itu ijaratul ain, atau saya ke agennya itu ijaratul dhimmah. Saya akan memesan rumah ini untuk September sampai September tahun depan, tanda tangan, akad dan sebagainya. Kemudian anggap saja sehari sebelum saya mulai make, ternyata rumah itu disita. Karena apa? Karena pemiliknya bangkrut misalkan. Nah, ini kan belum mudhi muddatin laha ujroh. Ya, belum berlalu hari yang layak mendapat upah. Dan saya juga belum dikasih kunci. Baru dikasih. Belum saya masuk, belum naruh barang. Jadi belum ada qabdul ainil mu'ajaroh. Maka kalau kejadian seperti ini, ya betul. Ya. Ini contoh saya ini yabtul fil mustakbal saja sih. Nggak ada madhinya kan di sini. Lah, kalau yang ada madhinya misalkan saya baru pakai setengah hari. Masukin barang, baru nata, kunci baru saya terima. Ternyata rumahnya disita misalkan. Paham? Maka yang setengah hari itu saya nggak bayar apa-apa. Ya betul. Karena setengah hari itu mudhiyu muddatin laisalah ujroh. Nggak ada kos-kosan setengah hari itu nggak ada. Homestay ada, homestay, tapi bukan kos-kosan. Tapi kos-kosan setengah hari itu nggak ada. Ya, maka di situ mudhiyu muddatin tapi laisalah ujroh. Maka di sini yabtul fil madhi wal mustakbal. Bisa difahami? Wa illa itu maksudnya wa in lam yakun hunaka qabdhul ainil mu'ajarah wa lam yakun hunaka mudhiyu muddatin laha ujroh in fasakha fil mustaqbal wal madhi. Berarti uangnya dikembalikan semua. Nggak bayar apa-apa. Wa kharaja bil muayyanah wa kharaja bil ijaratil muayyanah atau bidabatil muayyanah. Tadi kata dabah muayyanah yang saya tanyakan tadi. Ya, wa kharaja bil muayyanah. Ma idza kanatid dabatul muajaratu fi dhimmah fa innal muajjira idza ahdharaha wa matat fi athna'il muddah fala tanfasihul ijaratu bal yajibu alal muajjiri agen ibdaluha menggantinya. Paham ya? Jadi kalau ijaratu dhimmah, agen muajir wajib mendatangkan gantinya. Wa'lam anna yadal ajir. Yadal ajir ini maksudnya penjahit, tukang kayu. Ya. Ajir sudah saya katakan ya. Ajir dan muajir ya. Itu terkadang
Beda konteksnya ya. Kalau muajir itu seperti menyewakan mobil, kalau ajir itu seperti manfaatnya itu dia skill gitu loh. Manfaatnya ada di orang itu, bikin poster, nyablon baju, jahit, lah itu ajir namanya. Tapi nyewakan pesawat, nyewakan mobil, nyewakan kapal namanya muajir. Yadul ajir, tangannya ajir, kan ajir itu nerima kain dari kita kan? Tangannya itu tangan apa? Ala al-ainil mu'ajjarah yadu amanah. Dia amanah. Selama dia jaga kainnya dengan baik, dia nggak mengganti jikalau kainnya itu nanti rusak, kebakar karena kebakaran dan sebagainya. Amanah dia. Wahina idzin la dhamana al-ajir illa biudwan, kecuali dia udwan. Ka'an darabada fauqal adah atau arkabaha sakson athqala minhu. Ya, seperti itu. Lah, termasuk ajir ini adalah mustajir. Orang yang nyewa. Kalau dalam kasus penjahit itu kan ajir itu adalah penjahit. Kalau dalam kasus antum nyewa apa namanya? Mobil atau motor, ajir itu mustajir. Antum kalau nyewa motor itu, terus motornya itu taruh depan rumah, kuncinya nggak dilepas, gusrak gasruk, rusak doman, hilang doman. Tapi kalau antum taruh di garasi, kuncinya dikunci setang, bannya dikasih gembok, ya, kemudian ban yang belakang gembokkan ke tiang, tiangnya digembokkan ke tiang sebelah. Ya. Terus ternyata hilang. Kok bisa kayak gitu hilang? Ya kuncinya ditinggal di gemboknya. Ya. Nah, itu doman itu. Ya. Tapi kalau sudah dijaga seperti itu kok hilang dan udah dirapat, itu nggak doman. Makanya antum kalau minjem motor terus antum kebat-kebut, nyewa motor ya, kebat-kebut, nggak peduli, nggak diisi bensinnya, parkir terserah karena minjem. Terus ini arkabaha sakson athqal, ya udah tahu motornya itu motor GL apa namanya itu apa Astrea, ya Supra misalkan, antum taruh Fatih 5 di situ. Kalau Fatih 1 itu normal, tapi kalau 5 Fatih, ya seperti itu, buat tril-trilan lah, maka antum doman, ya Fatih di depan, Hawin di belakang, Azmi di selebor, ya seperti itu. Ini doman seperti itu ya. Jadi illa biudwan itu doman. Taib. Selanjutnya babul ju'alah. Ju'alah ini sedikit kita baca. Faslun fi ahkamil ju'alah. Wahia bitathlithil jim. Ju'alah itu dengan tathlith. Ju'alah, ja'alah, ji'alah. Itu namanya tathlith.
Afwan, ikhwah, ini ada apa namanya, koreksi. Coba pinjam pulpen bentar. Kolam. Yang tadi, yang cara ngitung yang tadi. Saya hitung dulu ya, bentar ya. Kistuhu minal musamma bi'tibari ujratil mithli. Jadi tadi kan ada rumah 12 bulan. Baru nyewa sebulan rusak. Jadi 12 bulan ini ujratul mithlinya tadi berapa? 10 juta. Ya kan, 10 juta. Biar gampang 12 juta lah, ngitungnya gampang ya. Jadi yang betul itu adalah, terus tadi 12 juta ini kan ujratul mithli kan umumnya kan, tapi akadnya hamzah tadi dapat berapa? Bagus. Jadi yang betul itu gini, kistuhu minal musamma. Ya, presentasi dari musamma bi'tibari ujrotil mithli. Jadi ujrotul mithlinya kan 12 juta. Berarti kalau sebulan berapa juta? 1 juta kan? Berarti kalau 1 bulan itu 1/12. Nah, 1/12. Ya. Jadi 1/12. Jadi yang diperkannya itu bukan musamma tapi ujratul mislinya. Jadi 1/12 karena 1 juta per 12 juta kan, kali 6 juta. Kali 6 juta. 6 juta bagi 12 berapa?
6 juta bagi 12 berapa? 500.000 ya? Ya. Jadi bayarnya 500.000. Jadi itu. Tadi saya kebalik tadi. Tadi saya ngitungnya itu 500 per 6 juta kali 10 juta kan? Nah, ini kebalik saya tadi. Saya baca lagi di syarahnya ini. Yastaqiru qistuhu minal musamma. Ya. Jadi prosentase dari musamma. Prosentase dari 6 juta. Tapi yang dipakai prosentase ini adalah ujratul mithli. Bi'tibari ujratul mithli. Jadi qistuhu minal musamma, musamanya 6 juta. Saya wajib bayar prosentase dari 6 juta itu, tapi prosentase yang dipakai adalah prosentase itu per peran. Prosentase dari ujratul misli. Ujratul mislinya 12 juta. Berarti kalau sebulan 1 juta. Berarti presentasinya 1 bulan itu 1/12. Nah, 1/12 itu namanya qistuhu minal musamma bi'tibari ujratul misli. Jadi 1/12 dikali musamma. Ya, qistu itu 1/12. Itu namanya al-qistu bi'tibari ujratul misli, itu 1/12. Minal musamma 6 juta. Gitu ya. Satu contoh lagi biar kita bisa praktek. Sekarang nyewa motor misalkan. Antum kan sering nyewa motor pas Jumat keluar. Pas liburan karena azam ini nggak langsung pulang ke Palu ya kan. Ente biasanya dolan dulu di Simo, nyewa motor 1 bulan. 30 hari. Nyewa motor 30 hari berapa? Bayarnya Zam? Kira-kira berapa? Tiga juta. 3 juta. Iya gak sih? Main cepet tuh loh. 3 juta. Ini apa namanya? Musamma namanya. Ya. Baru dipakai 10 hari. Biar gampang hitungi. Baru dipakai 10 hari, rontok motornya. Ya. Motornya rontok. Baru dipakai 10 hari. Ya. Berarti dia yang madhi kan sah. Berapa bayarnya yang madhi? Nah. Sekarang kita ini apa namanya? Qistuhu bi'tibari ujratil mithli. Nah, 3 juta ini kan karena mungkin azam ini orang asing nggak kenal. Umumnya itu bukan 3 juta. Umumnya itu 1 juta. Umumnya 1 juta umumnya. Berarti kalau 1 juta dibagi 30 hari berapa dapatnya? 1 juta bagi 30 berapa? 30.000 ya. 30.000 kan? Nah, maka kalau 10 hari 300.000 kan? Nah, berarti ujratul mithlinya itu 300 per 1000. Itu berarti berapa? 3/10 ya. 3/10. 3/10 ini namanya qistuhu bi'tibari ujratil mithli. 3/10. Presentase bi'tibari 3/10. Dikali musamma. Musamma namanya berarti berapa? 3 juta. Kali 3 juta. 3 juta bagi 10, 300.000. 300.000 dikali 3, nah, 900. Dia berarti bayar 900.000. Paham? Apa? 900.000. 10 hari bayar 900.000. Seperti itu.
Ya. Bukan 10 hari bayar 1 juta, enggak. 900.000. Bukan 1 juta. Mufhum? Ya, bukan 1 juta, 900.000. Ini. Ya, jadi kistuhu bi'tibari ujratil misli dikali musama. Ini pendapat yang adhar. Pendapat ini yang adhar, yang difatwakan. Tapi kaidah ya dalam fikih Syafi'i ya, kalau ada kata adhar itu berarti ada lawan dari adhar, namanya dohir. Dohir ini juga kuat, ini lebih mudah, nggak usah ngitung. Ini ya, ini bagi orang-orang malas nih ya, tak kasih biar antum bisa tahu ini. Ya. Yang dohir bagaimana pendapatnya? Kan dipakai 10 hari itu, terus rusak. Ya. Ujratul mithal 10 hari berapa? Umumnya orang bayar 10 hari. 500.000, ya udah 500.000, gak usah ngitung. Tanya, wis gitu. Tapi itu nggak difatwakan, tapi kuat. Kayak tadi, rumah 1 bulan tadi, ya kan? Biasanya kalau 1 bulan itu umumnya orang bayar berapa? 1 bulan, 1.500.000, ya udah 500.000 aja. Jadi langsung tanya ke orang, ujratul mithlinya berapa? Paham? Itu muqabil adhar. Jadi ada cara yang adhar, ada cara yang muqabil adhar. Gimana? Mudah yang mana? Yang dohir. Mudah yang dohir memang. Nggak apa-apa tapi. Kita lanjut ya. Faslun fi ahkamil ju'alah ja'alah ji'alah. Bihiya bitathlithil jim. Wa maknaha lughatan ma yuj'alu lisyakhsi ala syai'in yaf'aluhu. Apa yang diupahkan. Yuj'al itu artinya upah. Apa yang diupahkan ke seseorang atas sesuatu yang dia lakukan. Apa yang diupahkan ke seseorang atas sesuatu yang dia lakukan. Itu namanya al-ju'alah. Wa syar'an iltizamu mutlaqis tasarrufi iwadhan ma'luman ala amalin muayyanin au amalin majhulin li muayyanin au ghairil muayyan. Syuf. Amalnya boleh muayyan, boleh majhul. Terus amilnya boleh muayyan, boleh majhul. Iltizam itu artinya berkomitmennya. Mutlakit tasarruf, orang yang akil balik rasyid, mukhtar. Orang yang mengadakan sayembara itu namanya al-multazim atau al-ja'il. Al-ja'il. Jadi rukunnya ju'alah itu adalah al-ja'il. Kemudian adanya amil, al-amil, kemudian al-ju'l, ju'l itu upahnya, kemudian al-amal, amalnya, kemudian sighah, iklan, sayembara. Jadi ju'alah ini amalnya boleh muayyan, boleh ghairu muayyan. Amilnya boleh muayyan, boleh ghairu muayyan. Jadi kalau ada orang gini misalkan, barang siapa bisa membuat logo untuk Pertamina, maka dia akan mendapatkan hadiah umroh. Membuat logo ini ada yang pinter buatnya bisa pakai HP, ada yang nggak pinter buatnya harus pakai laptop, ada yang saking nggak pinternya buatnya harus pakai proyektor. Ya, ada yang sangat gak pinter baru denger sayembara langsung buka YouTube cara buat logo, baru belajar. Tentu yang pinter ini pakai HP sambil tidur jadi. Nah, kan gak pinter ini
beli kuota, cari YouTube, capek. Amalnya ghairu muayyan. Secara umum muayyan, tapi secara detail itu amalnya itu ada yang capek banget, ada yang ini banget. Ya, seperti itu. Jadi amalnya itu kadang muayyan, kadang ghairu muayyan, dan itu sah dalam sayembara. Kemudian amilnya itu juga majhul, karena semua yang dengar sayembara ini dia berhak mendapatkan hadiah itu. Jadi jail itu, pemberi sayembara itu tidak menentukan harus orang ini. Ya, tidak menentukan, fulan-fulannya nggak ditentukan. Mungkin dia memberikan syarat ya, orang yang sudah S1, orang yang sudah S2, tapi dia nggak menentukan yang kerja harus kamu. Kalau yang S2 itu 10.000 orang, ya dia berhak mendapatkan jualah. Jadi amilnya ghairu muayyan, amalnya juga melebar. Paham? Jadi ini namanya jualah. Ya. Maka sebenarnya apa ya? Kayak ini. GrabCar itu kalau kita masukkan ke jualah itu sebenarnya masuk juga itu. Kita lagi berada di stasiun, terus siapa yang bisa ngantar saya sampai sini? Ya, nanti ada yang masuk paling cepat itu. Jualah. Siapa yang bisa ngantar saya sampai sini, maka dia dapat upah segini. Itu jualah itu. Kalau kita masukkan ke jualah bisa juga. Seperti itu. Ya. Jualah. Tayyib. Wal ju'alatu jaizatun minat tarafain, taraful ja'il wal maj'ulu lahu. Wal maj'ulu lahu itu amil. Bisa cancel kapan saja lah ini. Tapi kalau kita jadikan Grab itu ju'alah, itu bisa cancel kapan saja. Dan memang bisa. Ya kan? Bisa. Maka kalau ditanya apa hukum meng-cancel Grab? Boleh. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau kita katakan akad ijarah, tidak boleh cancel. Lazim min tarafain. Kalau akadnya nyewa jasa, nggak boleh cancel. Seperti itu. Ya. Taib. Wal ju'alatu jaizatun minat tarafain, tarafil ja'il wal maj'ulilah. Dari sisi ja'il, yaitu yang mengadakan sayembara. Dari sisi maj'ulilah, maj'ulilah itu amil. Boleh yang ikut sayembara tiba-tiba saya mundur, nggak apa-apa. Atau sayembaranya nggak jadi, boleh juga. Wahia, ini contohnya, ini bukan takyid ya, ini contoh ya, Hasan ya. Wahia an yastarita fi raddi dolatihi iwadan makluman. Raddi itu mengembalikan dolatihi, hewan yang hilang, iwadan makluman, upahnya diketahui. Barang siapa menemukan sapi saya, maka akan saya kasih kambing. Raddi mengembalikan, dolah sapi yang hilang. Kaqauli mutlaqi tasarrufi, man radda dolati falahu kadza. Fa in radda istahaqqar raddu dzalikal iwada al masruta lahu. Wallahu taala a'lam. Fi soal, tafadhol. Man saya soal.